Halo semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channelnya Castoris Family. Yeay. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang terarium. Jadi apa itu terarium? Apa kalian sudah pada tahu semuanya? Bagi yang belum tahu, bagi yang pengen belajar, simak terus sampai habis karena di sini bakal aku jelaskan apa itu terarium, kemudian media tanam apa yang dipakai di terariumnya, lalu tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di terarium dan cara perawatannya. Jadi tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu apa sih terarium. Bagi teman-teman yang belum tahu, aku mau kasih tunjuk dulu ya. Terarium aku ini dia. Nah, di sini aku punya terarium ya. Isinya ada 5 tanaman, kemudian di sini juga ada media tanam yang berlayar-layar ya. Nanti aku akan jelaskan semuanya. Terus juga di sini juga aku kasih tunjuk tanaman aku yang busuk. Ini adalah kesalahan aku, nanti juga aku akan jelaskan detailnya kenapa bisa seperti ini, biar teman-teman juga bisa belajar dari apa yang aku alami. Dan terarium sendiri adalah penanaman tanaman ya. Penanaman tanaman yang ukurannya kecil. Jadi di sini kecil ya teman-teman ya, bukan yang gede, tapi yang ukurannya kecil-kecil yang ditanam di media tanam sama ya, media tanam. Jadi akar akan tumbuh di media tanam. Kemudian ditempatkan di kaca. Nah, ditempatkan di pot kaca. Kalau potnya itu sendiri, teman-teman nggak perlu ngelubangin di bawah ya. Tidak seperti yang kita tanam di outdoor. Jadi di bawahnya itu tidak perlu dilubangin. Ini tempatnya kaca. Di sini kita bisa berkreasi, bisa mempercantik. Selain dari tanaman itu sendiri, kita juga bisa mempercantik di media tanamnya seperti ini. Ya, terus kemudian terarium ini sangat cocok untuk masyarakat yang ada di perkotaan seperti Jakarta yang sempit lahan. Jadi kalau misalnya kita perlu yang indah-indah, kita hobi dengan tanaman, tapi kita nggak punya lahan untuk menanamnya, kemudian kita juga susah penempatan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu solusinya. Ini adalah seni yang bisa kita praktekkan ya, mudah, kita bisa simpan, kita bisa berkreasi, ditempatkan di outdoor maupun indoor, diletakkan di rumah kita ataupun di kantor kita. Jadi seperti ini tampilannya, cantik sekali. Nah teman-teman, lanjut ke topik kita yang kedua. Yaitu tanaman apa saja sih yang cocok ditanam di terarium? Jawabannya adalah tanaman kaktus. Pertama adalah tanaman kaktus. Kenapa kaktus? Kaktus di sini tuh dia mudah hidup ya. Jadi di suhu yang panas ataupun yang di AC dia gampang hidupnya. Terus kemudian sekulen itu ya semacam kaktus juga yang daunnya tebal-tebal, tapi dia nggak berduri teman-temannya. Jadi kayak begini ya sekulen. Ini sekulen, ini yang kaktus karena dia berduri kan. Nah, kedua tanaman ini itu bisa hidup di tempat AC, di indoor bisa, kemudian di outdoor juga bisa. Tapi ciri khas dari terarium ini karena tanamannya isinya kaktus dan sekulen. Nah, penyiramannya ini cocok banget bagi yang malas, enggak sih, maksudnya bagi yang suka aktivitasnya padat gitu ya, yang nyiramnya nggak bisa rutin setiap hari. Nah, di terarium ini spesialnya adalah justru dia karena kaktus dan sekulen ini kan sebenarnya habitatnya ada di tempat panas. Jadi sebenarnya ini kan kita sekarang menyesuaikan ya, kita kasih di tempatnya kita, di wadahnya kita. Nah, jadi penyiramannya sendiri tuh jangan banyak-banyak, justru jangan banyak-banyak. Nah, kalau teman-teman naruhnya di outdoor itu nyiramnya di spray-spray aja, nggak perlu basah-basah, dan itu hanya 1 kali dalam 1 minggu. Itu kalau di outdoor. Nah, beda lagi kalau di indoor itu malah lebih gampang lagi, tinggal di spray-spray. Itu perawatannya, spray nyemprotnya itu hanya 1 kali dalam 2 minggu. Jadi ini cocok banget bagi teman-teman yang aktivitasnya padat, yang sibuk, tidak memerlukan maintenance atau perhatian yang sangat-sangat
sering gitu ya, karena kita bisa menyiramnya 1 minggu atau 2 minggu tergantung kita naruhnya di mana. Kalau kita naruhnya outdoor 2 minggu, kalau indoor 1 minggu saja sekali. Teman-teman, lanjut ya untuk bahasan kita yang ketiga ya. Sekarang kita bahas untuk media tanam. Jadi ini ada berapa layer di sini? Aku pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini aku pakai 6 layer ya teman-teman ya. Aku jelaskan satu persatu. Kita bahas dari layer yang paling bawah. Di sini aku akan jelaskan kenapa sih aku pakai layer itu, kenapa aku pakai bahan itu, dan maksud fungsinya apa. Nah, aku akan jelaskan satu persatu. Oke, yang paling bawah, teman-teman bisa lihat kan, ini ada putih-putih ya. Ada putih-putih ini. Nah, putih-putih itu batu ya teman-teman ya. Ini adalah batu besar ya. Kalau teman-teman punya batu apapun lah di sekitar rumahnya, ambil aja batu besar. Nah, ini batu ya. Ini aku sebar di sekeliling potnya. Nah, fungsi dari batu putih besar ini nantinya akan dia menyimpan air ya. Jadi kalau misalnya kita spraynya kebanyakan air, dari atas kan kita spray air, kemudian air turun ke bawah. Nah, apabila di area atasnya kebanyakan, dia akan turun ke bawah sampai ke paling bawah ini batu besarnya. Jadi dia nyimpen air ketika penyiraman kelebihan air. Oke, lapisan yang kedua, layer yang kedua ini ya teman-teman ya, hitam. Ini adalah arang ya teman-teman, ini adalah arang. Nah, arang ini juga punya fungsi. Jadi fungsi dari arang itu, apabila cairan yang di atas ya, air yang di atas itu habis, maka arang ini akan menyerap air yang di bawah. Air yang ada di batu akan diserap ke atas gitu. Jadi fungsi arangnya itu adalah menaikkan air. Jadi karena kalau di atasnya kekeringan, si arang ini bisa nyerap air yang ada di bawah. Seperti itu. Lanjut ke layer yang ketiga, ini adalah sekam. Sekam, kemudian ini di atasnya lagi, layer keempat adalah media tanam. Sekam dan media tanam ini adalah tempat di mana tumbuhnya akar ya. Jadi media tanamnya tuh komposisinya apa sih? Jadi antara lain ada tanah, kemudian ada kompos, kemudian apalagi ya kemarin tuh sekam, kompos, terus tanah, terus sama pasir malam. Jadi itu dicampur kemudian ditaruh di layer atas ini. Fungsinya adalah dia merupakan tempat dari tumbuhnya akar. Jadi akar akan tumbuh pada area media tanam ini. Lanjut ke atasnya, di atas tanah ada batu putih ini ya, layer batu putih. Kemudian di atas lagi ada layer pasir. Batu putih dan pasir itu hanya hiasan ya teman-teman ya. Yang paling atas adalah hiasan. Nah, di samping hiasan dia juga berfungsi untuk menahan bentuk. Nih ya, menahan bentuk dari yang kita tanam ini kan, kita kan susun ya, tanamannya kita susun sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita susun, kemudian agar dia itu enggak merubah susunan yang udah kita bikin itu biar kokoh. Nah, itu salah satu fungsi pasir sama batunya adalah menahan itu. Jadi dia tegap sesuai dengan yang kita desain. Oke, nah ini ya fungsinya. Jadi ini untuk penyimpanan air, kemudian ini untuk mengangkat air ya dari bawah ke atas, kemudian yang ini untuk pertumbuhan akar, dan yang terakhir untuk hiasan dan menahan dari desain atau penataan yang kita bikin. Kita masuk ke topik yang keempat, yaitu apakah media tanam ini wajib kita ganti secara berkala? Kalau aku jawabannya tidak perlu. Nah, di sini di awal kita sudah menyusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya,
si tanaman ini. Dan memang di terarium ini spesialnya itu adalah menanam tanaman yang kecil-kecil ya, justru yang kecil karena kalau dia tumbuh gede juga hasilnya kurang bagus. Nah, untuk itu agar dia tumbuhnya juga tidak terlalu signifikan, tidak cepat. Nah, justru ini media tanamnya nggak perlu diganti teman-teman ya. Di awal kan kita sudah ngasih media tanam yang subur ya kan, kemudian juga ini untuk resapan air juga sudah mencukupi gitu ya, jadi tidak perlu diganti untuk media tanamnya. Oke, masuk ke bahasan kelima untuk maintenance. Tadi di awal sudah aku jelasin, tidak perlu dispray sering ya, jadi hanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali untuk yang outdoor. Nah di sini teman-teman aku kasih contoh, ini sengaja aku nggak buang. Di sini ada tanaman succulent yang busuk. Nah antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, kombinasinya juga harus kalian perhatikan. Jadi apakah tanaman itu cocok untuk disandingkan atau tidak? Nah di sini aku kasih contoh yang tidak cocok. Ini ya, ini disandingkan dengan ini ternyata tidak cocok. Kenapa? Karena untuk akar yang ini akarnya lebih tahan ya terhadap kelembapan air. Kalau ini dia nggak mampu, dia sangat sensitif sekali akarnya. Jadi waktu aku nanam itu kan media tanahnya waktu itu kebetulan basah ya, habis hujan. Tanahnya tuh basah. Nah, langsung aku tanam ini semuanya aku tanam. Ternyata ada satu succulent yang tidak tahan. Dia kebanyakan air ininya, akarnya. Jadi bisa dilihat perbandingannya, ini busuk, yang lain segar. Jadi kombinasi dari tanamannya juga perlu teman-teman perhatikan juga. Ini adalah kesalahan aku yang sengaja aku kasih tunjuk ke teman-teman agar teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku alami ini.